Bapak-bapak untuk memperhatikan hak-hak saya, memperhatikan keluarga saya, karena saya mempunyai tanggungan, istri, anak. Saya selaku warga negara yang mengerti hukum, yang mengerti aturan. Di PHK sepihak, buruh PT Maju Indoraya bawa kasus ini ke Disnaker Sumatera Utara. Ales Saur Manalu, buruh PT Maju Indoraya penuhi panggilan mediasi kedua oleh Disnaker Provinsi Sumatera Utara atas dugaan PHK sepihak yang diterimanya dari PT Maju Indoraya, perusahaan perkebunan pengolahan kelapa sawit pada hari Jumat 30 Desember 2022 silam. Pada keterangannya, Ales mengatakan bahwa PHK tersebut tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Lebih lanjut, buruh PT Maju Indoraya Jalan Jemadi nomor 18C Pulau Berayan Darat 2, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara ini menambahkan bahwa mediasi oleh Disnaker Sumatera Utara ini adalah panggilan kedua yang didasari dari kesepakatan bersama. Menurut Nelson Manalu SHMH yang didampingi Ricky Panjaitan SH, Bob Panjaitan SH, Sahat Panjaitan SH, dan Erwin Manalu selaku kuasa hukum Ales, bahwa sebelumnya juga sudah melakukan permohonan pertemuan di perusahaan untuk berdialog secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Ales yang juga merupakan warga Batang Toru, Tapanuli Selatan ini menambahkan agar pihak perusahaan memperjelas status kerja dan menyelesaikan kasus yang dialaminya secepat mungkin. Manalu, saya datang ke sini atas undangan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk menindaklanjuti permasalahan pemberhentian hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Perusahaan Maju Indoraya. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk mengikuti panggilan yang kedua, di mana panggilan ini adalah lanjutan dari panggilan yang pertama yang diajukan kepada saya selaku karyawan yang di PHK. Di mana panggilan pertama itu tanggal 23 Februari, dan di panggilan ke-1 tadi ya pihak perusahaan PT Maju Indoraya tidak bisa hadir. Saya tidak tahu tanpa alasan apa, dan untuk panggilan kedua ini sesuai dengan kesepakatan dari perusahaan dan pihak Dinas Ketenagakerjaan, dan saya juga selaku yang merasa berkeberatan atas dasar pemutusan hubungan kerja ini, saya sudah hadir di sini, tapi pihak perusahaan tidak dapat hadir untuk mengikuti panggilan yang kedua. Jadi, adapun keluhan saya selaku saya itu adalah seorang karyawan yang menuntut hak saya, di mana saya di hari-hari yang lalu saya telah diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan PT Maju Indoraya yang beralamat di Jalan Jemadi nomor 18C di Pulau Berayan Darat 2, lokasi kantornya. Jadi saya merasa keputusan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan saya tidak dapat menerima, karena keputusan ini keputusan yang tidak berdasar menurut saya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Karena sebelum saya diputus untuk di PHK, saya terlebih dahulu ditawarkan untuk mengundurkan diri di tanggal 30 November ya, dan saya ditawarkan setelah 1 hari berselang saya disuruh mundur tanggal 30 November, tanggal 1 Desember saya ditawarkan untuk menjadi tenaga kontrak atau PKWT, yang menurut saya keputusan itu adalah suatu keputusan yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Nah, jadi saya merasa bahwasanya itu tidak sesuai dan tidak pantas menurut saya, karena saya mempunyai tanggungan, ya, keluarga, anak, sehingga saya tidak melayani atau tidak bersedia untuk melakukan penandatanganan atas permintaan dari perusahaan. 2 minggu berselang, tanggal 29 Desember, perusahaan melakukan surat peringatan ketiga, yang mana surat peringatan ketiga itu juga merupakan sesuatu surat pernyataan dari perusahaan yang tidak relevan, karena sebelumnya saya belum pernah menerima surat teguran pun, saya belum pernah, apalagi surat peringatan 1 dan surat peringatan kedua. Jadi di sini saya sangat menyesali kenapa perusahaan melakukan keputusan yang di luar nalar saya selaku seorang karyawan. Jadi saya sangat menyesali keputusan perusahaan ini, dan saya mengatakan kepada HRD Bapak Didit Budi Suryanto yang sebagai HRD, manajer HRD di PT Maju Indoraya, menyatakan bahwasanya keputusan yang diberikan perusahaan kepada saya ini tidak layak untuk saya terima. Dan Bapak itu mengatakan keputusan ini adalah keputusan yang paling ringan yang diberikan oleh perusahaan kepada saya. Tetapi saya mengatakan ringan menurut Bapak, tapi tidak menurut saya. Karena saya rasa di sini keputusan ini adalah keputusan yang sepihak, yang sangat mengkebiri saya. Jadi oleh karena itu saya juga tidak menerima keputusan ini. Dan setelah berselang 1 hari, tanggal 29 saya diberikan SP3, tanggal 30 Desember berselang 1 hari saya diberikan surat pemutusan hubungan kerja. Dalam tempo 1 hari saya diputuskan untuk tidak lagi menjadi seorang karyawan di PT Maju Indoraya. Jadi saya di sini berharap, ya, bapak-bapak dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tolong, saya juga adalah warga yang sangat membutuhkan dukungan dari bapak-bapak untuk memperhatikan hak-hak saya, memperhatikan keluarga saya, karena saya mempunyai tanggungan, istri, anak. Saya selaku warga negara yang mengerti hukum, yang mengerti aturan, saya akan mengikuti yang terbaik, apa yang wajar menurut bapak-bapak dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Jadi saya berharap, tolong Pak, saya selaku karyawan, tolong diberikan hak saya yang sewajar-wajarnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dari Dinas Tenaga Kerja. Saya datang ke sini untuk mengadukan nasib saya. Terima kasih. Tanggal 2 Maret 2023 saya sudah hadir di sini untuk mengikuti panggilan kedua. Dijelaskan juga sebelum terjadinya permintaan pengunduran diri dari perusahaan ke pihak Ales, pihak perusahaan melalui Didit Budi Suranto selaku manajer HRD PT Maju Indoraya memberikan surat peringatan ketiga tanpa didahului oleh surat peringatan pertama dan kedua. Dari Medan, Afriansyah, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Ini ya, udah jadi ujungnya, Jokowi lagi dia udah perlu banyak malam. Isinya orang udah enggak maksudnya, waktu itu wartawan, diundanglah kita undangan lah untuk menerangkan sudah mulai sistem sertifikasi wartawan. Berapa tahun lalu itu? Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.